Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali memasuki ibadah pagi kita Selasa 22 Maret 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 30 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Demikian dikatakan di sana. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mungkin ketika pertama sekali kita mengenal Rasul Petrus, maka kita sering sekali beranggapan bahwa Rasul Petrus sebagai seorang nelayan yang bersemangat dan antusias yang sering menyebabkan dia sendiri membuat janji-janji yang terburu-buru, yang terlalu sering membuatnya jatuh ke dalam realitas traumatis dari ketidakmampuan, keberdosaan, dan kesombongannya sendiri. Saudara-saudari, tetapi ketika kita membaca kedua suratnya, kita mengenali kedewasaan yang indah dan kebijaksanaan ilahi yang justru turun pada Rasul yang satu ini, saat dia mencatat pemahamannya yang mendalam tentang posisi istimewa kita di dalam Kristus. Dia menguraikan perilaku yang saleh yang harus nyata di dalam kehidupan semua orang yang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang diakui Petrus sebagai Mesias Israel dan anak Allah yang hidup. Saudara-saudariku, saat ia memulai suratnya yang pertama, kita menyadari bahwa ada kekaguman dan keheranan yang pasti dirasakan oleh Petrus ketika dia bertemu dengan Tuhannya yang telah bangkit dan menerima amanatnya yang mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dia mengingat belas kasihan dan kuasa perlindungan Allah yang besar terhadap anak-anaknya
dengan dibeli dengan darah dan warisan yang tidak dapat rusak dan tidak dapat tercemar yang menjadi milik kita di dalam Kristus. Dia mengingatkan kita bahwa keamanan kita bersandar pada kebenaran yang tidak pernah berubah dari firman Tuhan yang abadi dan yang tidak dapat salah. Kita dibawa ke dunia melalui benih yang fana dari orang tua dunia kita yang tunduk kepada kematian. Kita dilahirkan ke dunia ini melalui perbuatan daging, dan kita dilahirkan dan mati di dalam pelanggaran dan dosa dan terasing dari Tuhan. Tetapi oleh iman di dalam karya Kristus yang telah selesai, kita telah dilahirkan kembali, lahir dari atas atau dari roh. Kita telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak dapat binasa melalui kuasa roh. Dan benih yang tidak dapat binasa itu adalah firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita telah diberikan sifat baru sebagai bagian dari hidup yang baru kita di dalam Kristus. Kita telah menjadi bagian dari ciptaan baru Allah dan ditempatkan di dalam Allah sendiri. Dia adalah kepala federal dari ras kemanusiaan yang sama sekali baru yang akan membentang sepanjang waktu dan ke dalam kekekalan. Karena hal-hal yang lama telah berlalu dan semua hal telah menjadi baru. Saudara-saudariku, semuanya ini hanya sebagai pemberian cuma-cuma dari kasih karunia Allah melalui iman di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Tuhan dan kelahiran baru terjadi ketika kebenaran firman Tuhan itu diterjemahkan dari intelektual, pengetahuan kepala menjadi keyakinan. Keyakinan iman di dalam hati melalui pelayanan Roh Kudus. Dan Tuhan yang meyakinkan. Saudara-saudariku, oleh kasih karunia melalui iman itu, kita telah menerima keselamatan yang tidak fana, bersama dengan warisan yang tidak fana, melalui firman Tuhan yang tidak fana dan yang hidup, berkuasa, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Allah yang tidak fana itu tetap ada selama-lamanya dan mampu membedakan hati dan motif batin setiap orang, bahkan sampai terbelahnya jiwa dan roh. Firman Tuhan yang tidak fana itu mampu membedakan pikiran dan motivasi hati. Dan kita harus mendengar semua yang dikatakannya kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai manusia yang lahir baru, benih rohani dan firman Allah yang hidup dan kekal telah menjadikan kita serupa dengan gambaran Allah di dalam Kristus Yesus. Karena Dia adalah firman Allah yang hidup, dan ketika kita melihat Dia yang kita imani, maka kita pun akan menjadi seperti Dia. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 747 ayat yang pertama. Patok tonglah kaki, tubuh Tuhan, malam solhot tulah bumi, duinganan punah tongah, salam patok tonglah kaki.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang mulia telah berkumandang di dalam kehidupan kami untuk menghantarkan kami memasuki hari baru dan menerima berkat baru yang daripada-Mu. Terima kasih Allah, penyertaan-Mu begitu besar di dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau dan memahami setiap pemberitaan firman yang Kau sampaikan kepada kami melalui bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami tahu Bapa, bahwa kami selalu cenderung sering sekali melihat apa yang ada di luar, yang bisa kami saksikan dengan mata kami. Namun kami sangat sulit meyakini akan apa yang dapat dan yang seharusnya dihidupi oleh mata iman kami. Tuhan, janganlah biarkan kami sebagai umat-Mu yang hanya mengenal Engkau sebagai pengenalan yang sekilas. Namun biarlah kami selalu mengenal Engkau lebih dalam melalui pengajaran Roh Kudus-Mu, agar kami terus berpegang teguh di dalam Engkau melalui anak-Mu yang telah menjadi firman yang menjadi daging di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu. Pakailah kami sebagai hamba-Mu, pelayan-Mu, dan sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu untuk menggenapi berkat-berkat yang daripada-Mu, yang ingin Engkau teguhkan dan nyatakan kepada setiap orang-orang kemanapun kami melangkah dan dimanapun kami bekerja. Kami serahkan segala pekerjaan kami satu hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau melalui tuntunan Roh Kudus-Mu akan terus menaungi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Sampai pada akhir hari ini kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di surga, yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.